Selamat siang saudara-saudara sekalian. Inilah Warung Kopi Prambors dengan episode Dokter Masuk Desa. Tepuk tangan. Gak mau. Kenapa suruh tepuk tangan gak mau loh? Honornya belum dibayar, Pak. Honor belum dibayar. Wah, kagak beres nih administrasi nih. Ntar bayar pakai cek mundur, jangan takut ya. Pokoknya pasti dibayar. Oke. Hah? Lalu jangan ngatain temen gue loh. Main bemo aja. Baiklah, dengan episode Dokter Masuk Desa. Tepuk tangan. Susah kalau supporternya dibayarnya berikut tepuk tangan. Dia mau lamaan tepuk tangannya biar mahalan. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya dokter baru di desa ini yang menamakan dirinya Desa Klingkit. Susah bener namanya Desa Klingkit, Kampung Klingkit gang. RT-nya siapa, Pak? Hah? RT-nya siapa? Mugeni. Oh, RT-nya Mugeni. RT dia, hansip dia, lurah dia, sama dia. Emang ini deh seraka dia. Apa? Borongan namanya. Borongan loh, kata bapak lo kulit borongan. Waduh, yang paling mengesankan kemarin tuh saya waktu perpisahan sama dokter yang lama. Waduh, terharu banget pokoknya. Dipestain sama Pak RT, sama Pak Lurah. Di pojokan ada nenek-nenek nangis saja. Wah kata, Nek, biarin Nek, nggak usah nangis, jangan sedih. Terus nggak apa-apa Nek. Itu dokter kan udah saya gantiin. Nanti kesehatan masyarakat di sini juga saya yang merhatiin. Tuh dokter kayak mau merat, kayak mau pergi, kayak mau mampus, kayak masa bodoh amat. Sekarang dompet gue hilang kemana nih ya? Oh sangkain nangisin dokter, nggak tuh kehilangan dompet. Sudah. Baru di sini udah ketipu, tuh emang orang sini kang tipu semua dah. Oh ada, bener. Mana gue biasanya? Dokter ngomong gue. Mana saya biasanya nanganin bangsa penyakit lever, seker, terus apalagi tuh jantung. Dok. Hah? Penyakit seher, penyakit apaan? Babe lu muntir kali ya. Seker bukan seher, gula. Di sini nggak ada, gue belum pernah lihat. Waktu di sini, makanya gue mau ngomong nih. Biasanya nemuin penyakit jantung, lever, penyakit gula. Wah, begiliran di kampung ini gue penyakit borok melulu. Wah, kata dan penyakit borok yang kemarin yang paling tinggian ayan. Wah, kata dia susah ada gizi di sini dah. Siapa yang ayat? Hah? Siapa? Bro, maknya siapa saya? Tadi ending mana ending? Itu ya. Itu baru datang kemari. Udah macam-macam aja. Tapi lumayan sebagai dokter itu. Karena setidak-tidaknya dokter itu berintelijensia tinggi. Memang dokter lulus SD mana? Dokter kalau kagak mau lulus SD bagaimana bisa ngitung? Lagi SD mana ke SD mana? Jadi sebagai dokter saya bisa mendeteksi di sini orang-orang kampung sini kerjanya di mana, orangnya bagaimana. Itu cuman dengan memeriksa detak jantungnya saja. Jadi mendeteksi, istilahnya lu pada tahu nggak deteksi? Hah? Dok. Hah? Nggak tahu, jadi tahu dok. Manek, deteksi. Nonton TV di kelurahan sombong lo. Sebut TV sendiri. Itu Mendetek, Itu deteksi apaan? Mana? Itu tadi yang dokter bilang deteksi tolong. Deteksi apaan mendeteksi? Deteksi itu obat kuping. Gue yang ngomong nih lo berantem aja lagi. Iya benar tuh, perantian meriksa tuh. Itu mendeteksi itu memeriksa. Oh, itu apa kaleidoskop yang buat di dada? Nah, itu lo gue tamparin lo. Lo tahu Walkman nggak? Walkman. Tahu. Tuh yang tip Walkman tuh. Oh iya, yang di mobil itu. Kaset. Oh, musik egois.
Yang ditempelin di kuping dijoget sendiri. Agak ada kasetnya deh. Iya. Bukan apa-apa jatuh. Nah itu tuh, kayak gitu tuh. Ini bakal dengerin jantung. Jantung kan berdetak. Kalau jantung nggak berdetak, mampus ente artinya. Nah, ente hati-hati jangan sampai berhenti tuh jantung. Ya, dokter ada aja kalau itu jantung jalan-jalan nggak bisa pulang gimana? Yang bilang jalan-jalan? Itu nggak berhenti. Kang sayur. Kata juga jantung berdetak bukan jalan, makanya taruh kuping di sini samping kepala, taruh di ini pantat jadi kedudukan. Mana denger? Jantung berdetak ya? Jantung berdetak. Waduh, kali jam tangan. Bisa deh orang sini mencelak mulut. Nah, itu dari denger detak jantung itu gue bisa tahu dia orang apa. Kayak kemarin nih gue ini. Pak siapa itu? Pak Sarip tuh yang letnan. Iya. Tuh gue belum tahu tadinya. Dia abri apa bukan. Gue periksa aja. Begitu gue periksa bunyi. Brek. Benar-benar gue langsung tahu aja. Bapak abri ya? Lu kok tahu? Dia bilang gitu. Iya saya tahu. Soalnya bunyinya brek. Kan kayak sepatu baris tuh. Abri baris. Ada lagi kemarin tuh si ini siapa? Jamun. Si siapa? Jamun. Iya, jamun siapa tahu. Tuh gua periksa kemarin. Dung. Nah, tuh gua kata, Pak, ente pemain orkes. Ente tahu kok? Iya, suara gendang mulu. Jantungnya bunyinya suara gendang, kata. Dok, ini gimana suara gini? Apa itu? Hah? Jantung begitu. Suara buaya tuh. Lagi, urat tepuk. Malu teman saya dari Jawa, tanpa foto. Lagi nggak usah dikasih tahu juga saya tahu dari Jawa. Iya tahu kelihatan ya. Nah itu belum seberapa. Ente dulu kelihatan kenapa? Kalau dari Jawa kelihatan apanya? Kakinya jebabrak begini. Oh kan iya. Salah satu gitu di Jawa nih, gitu deh. Jarang pakai sendal. Gua ngeliat nih orang anehnya di jempol kakinya. Jempol kaki kayak bat pingpong. Begini dokter, tapi begini bukan saya nggak pakai sendal. Kemarin waktu dari Jawa ke sini, karena sopir orang Jawa naik kereta sendal saya tinggal di luar. Keretanya bagus, takut kotor. Begitu ente masuk dari stasiun Solo, begitu keluar di Gambir sendal ente udah nggak ada. Sama juga bohong ente. Kakinya ke pisang sere. Saya pantusan kemarin ada anak kecil buka puasa nyari pisang nggak ada kasih dia main potongan. Mendingan ibu-ibu kemarin ngubur-ngubur dia. Kakinya bakal bumbu. Sangkain jahe. Enak aja. Banyak rezekinya kayak begini. Rezeki. Itu ditawar orang itu mana orang Taiwan? Berapa ditawar? Gara-gara apa? 3 juta. Gara-gara apa? Membuat pajangan. Orang Jawa kalau ngomongnya 3 juta. Taman. Mana bisa lo begini? Kemarin gua periksa lo begitu kedengeran detak jantungnya. Susah. Itu kelihatan urat susah. Ya urat kayaknya dipotongnya saya. Makanya urat kaya dipotong. Dari sononya lu si assembling, gue build up. Iya dari situ tuh ketahuan orang kampung sini. Biasanya penyakit jantung nih kemarin penyakit borok melulu. Kenapa pada penyakit borok melulu nih ya? Soalnya ini Pak Dokter, penyakitnya nggak masuk dalam jalur pemerataan itu. Nah kok begitu? Ya nggak tahu. Yang di gedongan sakitnya jantung, yang di bawah nih cakrek mukrek. Lagi bahasanya bahasa prokem di bawah. Bukan begitu emang di sini mah jantung nggak pernah penyakit jantung, penyakit lever nggak pernah mampir ini kampung sini. Bukan apa-apa. Bukan penyakit jantung nggak mampir sini. Penyakit jantung kalau orang banyak pikiran. Orang kampung mah nggak pernah mikir, lapar mulu. Belum tentu lagi. Banyakan laparnya jadi mikirnya. Belum tentu. Kenapa? Iya belum tentu makan sehari.
Orang-orang sini lagi ngesahin yang dokter nih ribut mulu sama bini. Kemarin Apa? minum obat. Siapa? Katanya nggak ada beras, minum obat. Siapa? Pak dokter. Ah, Iya, kenapa kemarin minta obat nggak dikasih? yang kemarin dia permen tuh. Oh iya. Main obat aja. Bininya dia suster, dipecat gara-gara makan roti pakai salep. Orang suka ke mentega dia pakai salep. Wah, sudah. Iya, tapi saya nggak mau lagi pacaran sama perawat. Kenapa? Perawan penuh jerawat. Iya, susah nyipok nih. Lu pacaran sama perawat bersih. Kenapa? Bersih. Oh, perawat kan biasaan ini Apaan? Perasaan ini apa? Iya, kebiasaan bersih pokoknya. Lo kalau kawin dengan perawat lo dianggap orang sakit. Kenapa emang? Iya, dibersihin mulu. Kamu juga disumpahin sakit lo. Nggak enak ya, saya tuh dulu semampe lagi. Apa? Semeter nggak sampai, males kan? Semampe ya. Udah jerawatan, semeter nggak nyampe. Saya tuh mau naik di mana? Itu mendingan. Saya dulu punya ini apa? Sister Deki. Apa? Pendek kaki. Terus gimana? Hah? Terus gimana Pak Dokter, terangin. Ya, gue baru mau nerangin lo, nyerocos aja gue kapan ngomongnya. Gue mau menerangkan masalah kesehatan di sini ya, supaya ente pada ini. Saya udah kosong nih kita bari. Lo lagi suka ini sih, lu suka buka celah lu sendiri. Lagi supaya masyarakat sini bisa tahu tentang hal-hal kesehatan. Jadi semuanya bisa sehat. Masyarakat sehat itu kan seperti ada rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat, sehat pangkal melarat. Pangkal celana apaan? Ntar dulu, sehat pangkal melarat. Rakyat sehat, dokter melarat, bener. Oh, ada istilahnya tuh dok. Apaan? Badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu kalau bahasa Latinnya tuh mensana in corpore sano, yang artinya kalau lu mau ke sana gue nyampe sono. Bener tuh, bener. Yang kayak gitu. Mensana in corpore sano. Apa tadi? Kopernya di sana, saya di situ. Tuh kan, lain ketahuan nih. Dia udah dua aja penyakitnya. Tadi penyakit susah, sekarang penyakit budak. Agak, lagian dok namanya orang Jawa ingatnya koper mulu. Iya, jangan begitu dong. Itu kebanyakan pakai Walkman sih. Tahu Walkman nggak? Enggak punya. Hah? Kalau siang punya. Lagi dia mentang-mentang budak beli Walkman aja. Beli Walkman. Begitu nyobainnya dicoba. Dia main tetok-tetok aja. Itu siul lagi. Nah, yang dagang bingung, ini belum saya masukin apa-apa nih. Iya. Kemarin bener saya lihat. Aduh, susah dah. Makanya orang kalau susah jangan sombong dong. Tapi bisa beli. Hah? Tapi bisa beli. Iya, bisa beli kalau makanya nggak tahu. Sama aja. Nah, kembali kepada penerangan kesehatan, iya nggak? Kepada warga kampung Klingkit sini, diterangkan. Saya akan menerangkan, bukan diterangkan. Saya akan menerangkan soal-soal kanker. Tahu kanker? Ini mah ujian menerangin. Pakai soal. Iya, kesehatan tuh masyarakat harus diperhatikan. Oh iya. Iya, biarpun kesehatan diperhatikan, kalau ekonominya enggak sih tetap aja lempeng. Apa dok? Iya, kesehatan saya perhatiin, maksud saya. Tadi penyakit apa namanya? Ekonominya nggak tahu deh. Penyakit kanker. Oh, kanker. Nah. Kantong kering. Nah, tuh bapaknya susah sombong. Orang di sini banyak yang susah sombong ya. Nah, itu. Jadi kanker itu sebetulnya bisa kita ketahui gejala-gejalanya. Nah, itu dalam rumusan waspada. Jadi WASPADA. Tuh. Siapa yang masih buta huruf? Ya. Oh, itu buta beneran. Iya, pantes. Jadi waspada, W pertama tuh. Di sini diterangkan bahwa waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan atau gangguan. Nah, jadi misalnya bapak-bapak di sini kalau ke kali biasanya buang air jongkok, tahu-tahu sekarang baru setengah jongkok udah keluar. Hati-hati.
Nah, apa? Iya, orang mau ke kali juga udah ketahuan kebelet dong. Ada minyak ikan. Iya. Nah, itu. Jadi buru-buru datang ke saya untuk saya periksa, untuk saya deteksi sampai di mana penyakitnya. Itu pertama. Tunggu, sekarang buang air. Saya ada gangguan nggak nih? Buang airnya gimana? Saya biasanya setiap pagi, sekarang setiap 3 hari sekali. Karena makannya juga begitu. Iya. Ini sekali lagi sombong susah. Iya, makan jarang sombong. Makan sering. Gue makan tiap hari liwat. Dok, dia jarang Jawa. Ini apa? Makannya emang teratur. Sehari makan, 2 hari bengong. Teratur jadi ya, makannya 3 hari sekali. Sehari bayar, 2 hari nembak. Itu W tadi ya. Sekarang A, jadi wa nih. A, alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Nah, kalau ente pada di sini nih di perut nguak. Lapar. Hah? Nah itu belum tentu abis makan 2 jam masa yang nguak itu bukannya lapar kebangetan. Nah, tukang semen. Nah, bapaknya kuli bangunan sombong. Kata dah. Kalau itu nggak keroncongan lagi dong, Dok. Bukan di Jawa perut saya keroncongan. Tapi uwek apaan? Underground. Oh, underground. Nah, itu. Mules. Seperti mules tapi adanya di sini nih. Di Uluwati. Dekat-dekat Uluwati. Nah, itu tadi nggak bisa nelan ya, Dok ya? Nggak bisa nelan juga tuh. Oh. Nggak bisa nelan. Jadi biasanya makan bubur terus makan batu baterai nggak bisa, Dok ya? Orang gila susah. Itu kelihatan. Jadi kalau udah susah nelen itu mungkin di sini ada pegel-pegel ya, ada pegel-pegel kali. Mungkin tadinya habis nelen apa tadi batu baterai ya, terus pegel itu buru-buru kemari. Biar saya periksa kali-kali aja ada kanker. Ada kanker atau emang dari sononya susah nelen. Jadi bisa ketahuan. Terus suara serak dan batuk yang tak sembuh-sembuh. Ini hati-hati. Saya udah bisa lihat tuh. Suara serak sama batuk yang nggak sembuh-sembuh. Ada penyanyi yang suaranya serak terus tuh. Siapa? Dito. Dia sih bukannya kanker, emang jenis suaranya begitu. Oh, iya. Serak-serak becek. Nah, itu serak-serak becek, hujan dulu. Nah, seperti orang yang biasanya seperti saya. Suara saya kan seperti sambat. Penyiar TV tuh. Itu kan keren. Tahu suara saya serak. Begitu ya. Lucu. Tahu nggak pernah naik motor, naik delman mulu. Bukan. Suara serak bagaimana? Itu bukan suara serak tuh. Apaan? Suara keinjak. Tuh. Nah, seperti gitu buru-buru lapor ke saya. Saya periksa. Jadi jangan lupa ya orang-orang sini. Jadi jangan mentang-mentang kita di desa tapi kita tidak mau mengerti penyakit-penyakit yang high class. Bukan begitu, sebetulnya penyakitnya bukan. yang nggak ngerti kita. Gitu. Kalau orang kampung penyakit lo belek aja. Udah ya. Tadi S. Jadi udah WAS. Sekarang P. Nah, ini untuk ibu-ibu dengerin ibu-ibu. Payudara ya, P ya. Payudara atau tempat lain ada benjolan seperti tumor misalnya. Payudara di mana-mana benjol, Dok. Itu tapi kan di dalam situ ada benjolan lagi, itu bisa dirasain. Ada ibarat gunung, ada gunung anak ya. Nah, ada benjolan gitu. Dok, yang ngerasain siapa? Hah? Yang ngerasain? Yang sakit sendiri masa ya kita. Aduh, ya kita rasain, kita pegang ini. Wah, ada benjolan. Itu buru-buru datang ke saya supaya saya periksa. Kalau saya nggak bisa menangani, karena mungkin di sini agak kurang lengkap, fasilitasnya akan saya kirim ke rumah sakit. Dengan catatan dari saya. Gimana mau sehat? Dikirim ke rumah sakit, rumah aja sakit. Rumah sehat. Oh, jadi dikirimnya ke rumah sakit. Akhirnya dikirim ke Astra. Iya, jadi ada benjolan ya. Itu hati-hati ada benjolan.
Benjolan. Dok, ini bicara soal benjolan nih dok ya. Iya ya, nah, ini saya seneng kalau orang udah kreatif begini nih, Iya, terus. tanya soal benjolan. Ini coba bagaimana? Temen saya ada yang benjol miming namanya. Benjol di sini nih, panjul. Di kepalanya. Itu sih dari lahir peang. Bukan benjol, gue udah seneng. Saya udah seneng nih yang begini tanya Apa tadi? gitu. Dok, burung darahnya benjol. Apa? Payudara. Oh iya, gue burung darah. Gua punya Megan. Orang mah di mana-mana ya, kalau kita di puncak betah gitu mah lumayan ya, bagus, sehat ya di puncak betah. Ini budak betah. Ya, tadi sampai P, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sekarang A lagi. Andeng-andeng, tahu andeng-andeng? Tai lalat. Nah, andeng-andeng yang berubah sifatnya menjadi makin besar dan gatal. Nah, apabila kita punya andeng-andeng misalnya di sini gitu. Berubah sifatnya. Tadinya kan andeng-andeng diam, berubah sifatnya jadi pemarah. Dokter gila. Ini dari tadi seletukin melulu, mendingan gue nyeletuk dulu. Dok, andeng-andeng tuh yang ini ya, apa namanya? Tai lalat. Iya, tai lalat ada hitam terus ada rambutnya gitu ya. Belum tentu ada rambutnya. Oh, belum tentu. Tergantung, kalau udah gede baru ada rambutnya. Tai lalat. Kalau gitu andeng-andeng botak tuh ya. Tuh, kalau yang ada rambutnya tompel. Tuh, kata yang tadi tuh. Nah, itu berubah sifatnya misalnya jadi lebih gede. Terus berasa gatel. Nah, itu cepat dibawa ke saya. Dok. Saya periksa. Guru saya ada tuh dok, andang-andangnya gede di hidung dok. Gede jempol. Terus? Tai lalat. Tai lalat segede jempol di hidung. Lalatnya segede apa? Saya mikir kayak segini lalat segede apa? Tadi sempet-sempetnya berak di hidung. Nah, itu. Jadi kalau udah mulai gatel itu bawa ke saya. Nggak boleh digaruk. Hah? Kalau mana-mana kalau gatel dibawa digaruk, bukan dibawa mana-mana. Mas, jangan nyetuk mulu. Orang gatel emang digaruk, masa dipacul. Nasir mana? Sir, Pak Belo kan ansip. Ini kan suruh tangkap nih mas nih. Tadi nyeletuk aja. Nah, ya sekarang kita teruskan D. Darah dan lendir yang abnormal keluar dari tubuh. Ini hati-hati. Kalau itu gampang bener nandainnya. Nah, nggak kena pisau mana keluar dong. Itu kan pakai kena pisau. Ini mah di sini nggak ada tulisan pisau, nggak ada tulisan golok. Dia keluar sendiri. Iya. Nah, itu misalnya biasanya Baik-baik bisa dari hidung, tahu-tahu keluar darah yang sering. Namanya mimisan. Mas Selamat, mendingan situ jadi dokter deh. Saya pensiunan dukun. Dukun aja sombong. Nah, itu buru-buru dibawa ke saya. Misalnya ada keluar dari kuping, darah ya. Itu cepat dibawa ke saya. Dok, tanya dok. Dari depan dari sampai sekarang dibawa ke rumah dokter. Nggak penuh tuh rumah? Hah? Nggak penuh rumahnya? Oh, itu gampang nanti. Kalau nggak puskesmas. Di puskesmas kurang mampu menampung, saya taruh di garasi saya. Bareng sama onderdil, mau? Puskesmas kan singkatan Pusat Kesehatan Masa Bodoh. Pusat Kesehatan Masyarakat. Saya kira masa bodoh, maaf. Hati-hati situ ke puskesmas yang ngelayanin. Ngatain saya ya. Saya sih kalau sakit saya taplokin jagung. Jangan ke rumah dokter ya. Nah ini yang terakhir. Waspat. Nah tinggal A. Adanya koreng atau borok yang tak mau sembuh-sembuh. Nah ini banyak di kampung sini. Siap datang sejam ada pasien, dok saya penyakit borok. Kembali lagi dok saya penyakit koreng. Aduh ilah, kapan penyakit lever? Ya dok, malam di kampung sini mah mandi cuci kakusnya nggak beres dok. MCK kurang bagus. MCK kurang bagus. Lapor ke RT, ke RW, ke kecamat, ke lurah, camat, wali kota, gubernur. Udah saya laporin tahun 72 sampai sekarang belum diapa-apain. Berkasnya nyangkut. Di mana tahu? Itu. Makanya RT buta huruf.
Oh, jangan sampai dipilih yang RT buta huruf. Jujur. Jujur. Oh, yang penting jujur. Bagus. Bukan begitu. Jujur, duit nggak kemakan tapi keluarganya pada ini semua nggak bisa baca. Bukan begitu, Dok. Soalnya kenapa RT-nya buta huruf? Nggak ada yang mau jadi RT. Bukan begitu, tapi bohong lah kali ya. Kenapa? Masa RT buta huruf? Dokter sih dokter sekarang di Indonesia masih ada yang nggak bisa baca, ada. Nanti dulu. Soalnya kan saya di sebelah rumah Pak RT. Ah. Kok buta huruf langganan koran? Dokter perhatiin kalau dia baca koran terbalik apa kagak? Pernah saya tanya, Pak RT, ente kenapa baca korannya kok dibalik sih? Kalau yang biasa-biasa sih orang-orang udah pada bisa. Saya lagi bingung kalau dibalik bacanya bagaimana. Ya, RT pinter namanya. Iya. Pinter ngeles. Nah, itu jadi waspada ya, sudah semua tahu. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu gejala-gejala itu datang ke saya. Itu namanya gejala-gejala kanker. Tapi juga belum tentu, nanti akan sedeteksi. Jadi bisa mengetahui penyakit-penyakit apa yang ada di tubuh bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dok. Wah, selamat siang. Ini saya kepingin berobat. Iya, nanti dulu. Iya. Nama? Siapa? Nama situ? Mugirin. Kirim. Dari RT berapa? Saya jauh, Dok. Saya dari Jawa ini turun dari kereta anget badannya. Oh, jadi pendatang. Pendatang saya ke rumah saudara saya di sini, Samino. Yang kerjanya tukang bakso. Oh, iya Samino. Samino yang tukang bakso. Nagang 4 saya tahu. Ya, Nagang 4 itu saudara saya yang anaknya 8. Iya. Nah, saya kemarin lagi weekend. Lagi mau lihat Jakarta Fair. Iya. Sambil liburan puasa. Oh, iya, ada bodo amat mau ngapain. Mau ngapain kayak bodo amat gitu ya. Saya dokter mau tahu situ kemari berarti ada kepentingan kan. Sekarang coba ceritain kepentingan. Saya turun dari kereta, Dok. Saya nggak nanya, saya bukan masinis. Ini dokter. Di sini dokter bukan masinis ya. Itu mau turun dari kereta mau lompat ke kereta terserah. Ya, artinya gini, Dok. Saya itu kemarin baru turun dari kereta. Saya menerangkan prolognya dulu. Baru turun dari kereta. Gue jadi ngeliat muka dokter ketawa dah. Dokternya lucu, penyakitnya ntar ketawa. Ini, Dok. Saya itu datang kemarin diajak teman saya, mestinya langsung ke Gang Kelingkit. Saya diajak mampir ke Bogor Setengah. Bogor Setengah apa itu ya? Singapura ya. Nah, ya dekat. Ya terus? Nah itu terus sebetulnya saya nggak mau. Saya jojok-jojokin. Nah, terus? Lu kenalan sama teman saya Paitun. Ntar dulu, Mas. Itu mau berobat aku mau cerita sih. Ini artinya menceritakan, Dok. Udah barang saya melebuk sama Paitun. Barang keluar kok setelah sampai di Gang Kelingkit 2 hari tak kerasa kok badan saya anget. Terus kalau kencing greges-greges, panas. Padahal saya nggak pernah minum air tong. Apa itu yang panas itu air tremos ya? Nggak pernah. Tapi kalau saya buang air kecil kok hangat. Lagi-lagi orang sombong. Nggak punya termos sombong. Bilang-bilang orang di mana juga kalau nggak punya apa-apa jangan ngomong dong. Yang saya kalau di Jawa nggak pakai termos, pakai kendil. Nah itu tadi penyakitnya kayak gitu kira-kira. Nah, iya. Gara-garanya. Bilang dari tadi nggak usah kebanyakan ngomong, Dok. Saya penyakit jenggo. Saya juga udah tahu kalau begitu bilang penyakit jenggo. Saya udah tahu. Di penyakit jenggong saya nggak jadi koboi. Nah, orang baru datang ke Jakarta begitu tuh. Di Jakarta tuh udah ada pepatah belum tahu? Pepatah ya. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota.
Oh, sekejam-kejamnya Ibu Tiri, lebih kejam ibu kota. Nah. Orang di kota pada kaya kok, pada Itu kelihatannya, Mas. Iya. Iya. Ngelihat di sini yang bagus-bagusnya aja. Iya. Gedung, HI, gedungnya 14 tingkat. Wisma Nusantara 17 tingkat. Semua rumah di sini bertingkat, di pinggir kali aja pada bertingkat. Rumah saya itu Samino. Tetangganya yang pinggir kali rumahnya susun. Saya pikir itu rumah nggak tahu kandang burung. Nah, itu makanya kandang burung disangkain rumah itu di ibu kota adanya cuman. Oh, saya pikir itu kandang burung. Nah, makanya jangan sok tahu, dokter disok tahu. Itu penyakit jenggo, udah begitu aja. Ya itu penyakit greges lah jangan. Maka saya bilang, di situ kan anak muda. Iya. Nanti situ kan nerusin yang tua. Iya. Generasi muda tuh tugasnya meneruskan generasi yang tua. Iya betul. Jangan yang enggak dong. Panjang dong, Dok. Hah? Kalau diterus-terusin. Emang main kereta-keretaan. Enggak Dok, maksudnya. Bener-bener lama-lama ada dokter ngebukin orang ini nih. Ini satu si Mas Slamet nih, heran. Ya, terus gimana Dok? Ini saya sudah hangat 2 hari meriang. Jadi kalau buang air Kecil panas. anget. Panas. Sering minum air panas enggak? Enggak, justru saya kalau minum enggak air panas. Tapi anget. Air selokan. Kali dalam perut ada kompor kali. Enggak. Hah? Ini dokter bilang Bok ya. Orang dia makan kompor. Kalau makan kompor keluar knalpot. Nah, itu makanya. Jangan suka main yang kotor-kotor. Saya pernah main di comberan. Orang nggak bisa dibilangin dengan kata-kata yang indah ya. Oh iya, maksudnya nggak boleh plastik Nah, ya. walaupun dokter itu memang ini jadi saya terangkan sedikit asal kata nama dokter ya. Iya. Dokter itu dari asal katanya dari bahasa Bulgaria. Bulgaria. Tahu nggak Bulgaria di mana? Tahu. Kampung yang begini tahu Bulgaria. Bulgaria itu adanya di peta dunia itu cari sendiri. Ya. Itu. Saya sendiri udah lupa di mana tempatnya. Ya. Dari bahasa Bulgaria, dokter. Itu singkatan sebetulnya. Singkatan ya. Dok sama tor. Dok sama Tor. Nah, itu singkatan bahasanya bahasa Betawi. Oh, jadi Bulgaria itu ada hubungan dengan Betawi? Dulu. Kalau sekarang enggak. Dulu itu juga barangkali mungkin. Itu waktu guru celeng ya. Dokter. Itu singkatan dari bahasa Betawi. Ngodok yang kotor-kotor. Makanya dokter kalau operasikan tuh, operasikan tangan belepotan darah, belepotan apa segala. Nah, itu. Iya, kalau jadi situ jangan jadi dokter di tempat yang lain. Ngodok kotor-kotor tempat yang lain. Jangan. Itu dokter itu ngodok yang kotor-kotor. Nah. Jadi kalau gitu dokter sama dengan tukang lele. Jangan sembarangan situ. Lele Enggak. di sawah. Artinya ini sebagai bahan penerangan untuk situ. Oh. Dokter is dokter, you know? No. Bahasa boro bahasa Indonesia aja gua ajakin ngomong susah bener, bahasa Inggris lagi. Yes. Nah, itu penyakit jenggot toh? Tengok. Patil. Jangan jelas-jelas ngomongnya. Oke, nanti saya suruh suster saya suntik. Tapi ngomong-ngomong di mana sih kok bisa begitu? Bisa kena begitu? Itu di Bogor setengah. Pokoknya di sana lah, dokter malu-malunya aja lah. Mahal nggak? Hah? Mahal nggak? Enggak Dok, ada yang baru Dok. Oh, yang bener. Iya, ada yang baru. Jangan begitu Masa? Udah nggak ada. Cermin yang jelek jangan. baru pindah Maksud dari saya mau mancing aja situ. Maksud saya mau mancing. Di mana tempatnya nanti saya kirim tim dokter ke sana supaya membersihkan itu segala penyakit dan segala. Nah, Betul Dok. Ada yang baru, bener saya nggak bohong. Baru. Baru pulang dari puskesmas. Udah baik. Situ suntik nanti ya. Iya. Suntik. Ya, pasien berikutnya. Ya. Dokter sakit apa? Saya kadang-kadang meriang, kadang-kadang dingin. Oh iya. Yang bagian mana dokter? Ini tangan, sini, badan. Oh iya, dokter ini sakit ini ya. Iya. Sakit gila. Oh iya, bukan yang nanya mestinya saya, Mas. Oh iya. Pasien nanyain dokter.
Bukan keluhannya apa Mas? Keluhannya bilang sama saya. Budak. Iya. Ya, tadi saya dengerin budak ya. Iya. Coba bilang A gitu. Oh. Bukan budak beneran. Memang kalau budak bilang apa jangan sombong Mas. Sekarang yang benar. Sekarang yang benar bilang. Saya mau periksa mulutnya soalnya. A. Nah. Oh. Itu keluhan yang lain? Terserah dokter. Terserah saya ya? Iya. Oh iya. Yang sakit saya kalau gitu. Buang air gimana buang air? Buang air biasa dok, jongkok. Buang air bagaimana? Jongkok. Yuk berantem Mas yuk. Gimana ditanya? Jenis. Wah jenisnya sih 125 cc. Oh, stang tinggi. Iya. Oh, iya bukan. Hah? Bukan jenisnya bagaimana waktu buang air itu lembek, apa keras, apa gas, apa cair, apa benda padat, apa benda apa? Benda tajam dok. Oh, sakit dong ya. Sakit dong kalau keluar perih kali ya benda tajam. Ya kadang-kadang. Enggak ini begini nih masa iya saya mesti terus terang mencret apa keras? Saya nggak pernah lihat dok. Kurang teliti nih. Bukan jauh itu kalinya antara yang saya nongkrong sama kali jauh. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Tapi kan berasa. Letajem dok. Perih. Oh ya kira-kira begitu dah. Iya. Saya tahu. Kalau dari mulut gimana? Dari mulut suka muntah atau enggak? Kadang-kadang dok. Bener. Sakit mulut. Iya betul. Ini udah sadar kesehatan. Muntaber situ kena. Tahu muntaber? Belum. Singkatan apa? Belum. Ada yang tahu nggak? Tahu dok. Apaan? Muntaber. Musyawarah tanpa berunding. Nah, apaan? Musyawarah tanpa berunding. Muntaberak. Itu sih istilah lama. Yang Coba sini. Apaan musa? Penduduk pinter nih. Apaan? Muntaber artinya musyawarah tanpa berunding. Bagaimana tuh? Musyawarahnya dalam perut, keluarnya nggak berunding, yang satu dari mulut, yang satu dari bawah. Benar. Iya. Itu maksudnya. Terus saya harus makan apa dok? Garam Inggris. Hah? Garam Inggris. Bukan garam Inggris, malah mingkinan. Garam oralit tahu? Enggak tahu dok. Oralit. Iya. Oralit nggak tahu? Enggak. Orok tahu nggak? Tahu dok. Oralit nggak tahu, beli di apotek. Oh iya. Kalau beli itu ya, untuk persediaan kalau ada yang muntah berak tuh beli oralit di apotek banyak. Oh iya. Di pasar burung ada nggak dok? Ada cuman jenisnya lain. Semut rang-rang ada situ. Dok, yang begini Jawa yang dikasih oralit katanya gaang. Tuh, gaang tahu nggak? Enggak. Orong-orong. Iya dok, terus gimana nih? Itu sementara waktu nanti minum oralit. Nanti saya bikinin resep ya. Saya periksa dulu ya nanti ya. Iya. Beri yang periksa orang lain aja deh. Gue geli meriksa yang gini. Mantri aja ngeriksa, mantri ya nanti mantri saya yang meriksa ya. Saya sih segen meriksa ente bener-bener. Kasih resep. Hah? Kasih resep. Kasih resep mati ya. Habis yang beginian nyeletuk mulu dari tadi. Ya nanti saya kasih resep. Ya. Nanti tebus di apotek jangan nembak ya. Mesti beli di apotek juga mesti beli, nggak jangan nembak. Bos, emang utang bos. Hah? Ini kebiasaan ngomong sama bosnya. Dokter dipanggil bos. Sorry Mac. Ya bukan main lah. Apa tadi yang Sorry mana? Mac. Aduh, Udah armory. Udah lama di kota Mas ya? Udah. Kagak nih Jawa habis makan roti. Aduh, elah. Jadi nanti saya kasih resep. Tebus di apotek atau rumah obat. Hah? Nanti saya ngetok pintunya siapa yang bukain kalau rumah obat? Yang bukain vitamin C. Lagi nggak ngerti. Rumah obat itu rumah tempat jual obat. Rumah sakit, rumah tempat orang sakit. Rumah bui, rumah tempat bui. Rumah tempat orang dibui. Rumah makan, rumah tempat makan. Makan rumah. Makan rumah, maklar lu.
Gitu ya. Iya, Dok. Oke, jadi sekarang periksa di Klender sana ya. Sama mantri saya, kalau nggak ada di sana, tolong ini ke arah Tangerang ada di sana. Pokoknya jauh-jauh aja, syukur-syukur mati di jalan. Seluruh kru dan wadyabala warung kopi mengucapkan selamat berpisah. Sebelum Anda tidur, jangan lupa tutup pintu, tutup jendela, dan tutup sumur. Siapa yang mau nyolong sumur, Mas? Siapa tahu ada nenek-nenek kecemplung.